kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita beri aplaus luar biasa untuk Bapak Haji Febrian Agung. Terima kasih Pak, silahkan duduk kembali. Saya bingung mau berkata apa. Dari tadi saya meneteskan air mata. Dari tadi saya meneteskan air mata karena saya bahagia. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada kurang lebih 300 orang peraih New Leader. Saya berharap tahun depan saya akan berdiri lebih dari 1 jam untuk menyerahkan reward luxury untuk Anda semuanya. Kebahagiaan saya saat ini adalah ketika saya menyerahkan lebih banyak lagi reward, lebih banyak lagi bonus untuk Anda semuanya. Itulah kebahagiaan saya saat ini. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Yang jawab merdeka dengan sepenuh hati, saya doakan sebelum lebaran nanti tembus luxury lagi. Sekali lagi, apa kabar? Wah, ini orang-orang merdeka, lunas hutang, bebas riba semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang sangat luar biasa, para mitra, para mentor, para leader, para founder, saya sangat bersyukur sekali bisa hadir kembali di acara Milad Sahabat Karib Komunitas Anti Riba, miladnya yang kedua. Selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik untuk Sahabat Karib. Ini adalah komunitas yang berkah. Komunitas yang luar biasa. Nama komunitasnya saja komunitas anti riba. Riba, apa itu riba? Riba adalah sesuatu yang sangat amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah sangat membenci riba. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya seseorang pelaku riba dia akan disuruh untuk memilih dari 72 pintu gerbang neraka. Nah, kalau orang yang soleh disuruh milih pintu manapun masuk ke dalam surga. Tapi kalau pelaku riba, dia akan disuruh memilih untuk masuk neraka dari 72 pintu. Dari 72 pintu, suruh milih, silahkan. Mau disiksa di sebelah mana? Dan ternyata pintu yang paling ringan siksanya, bagi para pelaku riba adalah pintu hukuman bagi orang-orang yang berzina dengan mahramnya. Orang-orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Riba ini adalah sangat dibenci oleh Allah. Ada yang di sini benci dengan riba? Tentunya kita semuanya benci dengan riba. Kenapa? Karena nggak enak punya cicilan, betul? Enak nggak punya utang? Ayo siapa yang enak punya utang?
Enak gak punya cicilan? Gak enak. Ya. Kalau saya lihat para leader ini, dari waktu ke waktu meskipun sudah dikasih sislim, udah dikasih LVN slim. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata badannya makin ini makannya enak terus nih berarti nih, Masya Allah. Apalagi Pak Founder Sahabat Karib. Luar biasa, nggak apa-apa karena memang kalau Sultan kebun sawit ya harus seperti ini badannya ya. Masa punya kebun sawit ratusan bahkan nanti ke depannya ribuan hektar krempeng kayak saya kan nggak cocok ya. Jadi memang para leader, para sultan ini memang badannya kayak Pak Haji Adan Haris, Eyang Suroto, kayak Mas Randu ya. Mas Randu sekarang tuh beratnya hampir 80 kilo. Jadi memang ya memang seperti itulah gitu ya. Jadi cocok gitu ya. Apa namanya, dompetnya tebel, perutnya juga. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di dalam komunitas yang berkah ini senantiasa diberikan limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membantu seluruh umat untuk lunas hutang dan bebas riba. Sahabat Karib, sahabat Karib, bantu umat lunas hutang bebas riba. Luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman. Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, sangat menyayangi hambanya, umatnya yang sayang kepada umat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai seseorang manusia yang peduli terhadap orang lain. Saat ini Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat di Indonesia, di perkotaan, di perkampungan, bahkan orang-orang yang usianya masih muda, semuanya terjebak dalam dosa riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 yang tadi dibacakan oleh Ustadz ABS, Ustadz Asep Bruder di depan. Tadi tidak dibacakan artinya ya. Jadi dakwahnya agak sedikit kurang. Boleh saya bacakan lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Shadaqallahul adzim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. La yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan dan gila. Ngeri enggak Bapak Ibu? Orang-orang yang punya riba itu janji Allah akan selalu dibikin enggak tenang hidupnya. Siapa yang pengen punya riba lagi? Ya, biarkan itu menjadi masa lalu kita semuanya, insya Allah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama dengan riba.
Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba. Nah ini dah tegas, dan riba itu adalah haram. Nah ini ada kabar gembira bagi kita. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhan yang kemudian dia berhenti dari riba tersebut, tobat, berhenti, meminta tolong kepada Allah supaya hutang-hutangnya dilunaskan dan tidak akan pernah lagi menyentuh yang namanya riba, maka Allah akan mengampuninya. Nah, di ayat ini Al-Baqarah 275. Tapi barang siapa mengulangi, waman ada faulaika ashabunar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Nah ini ngeri nih Bapak Ibu semuanya. Ada satu dosa yang amat sangat besar yang membuat seseorang meskipun dia sholat, meskipun dia umroh, meskipun dia haji, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, tapi dia menjadi pelaku riba, maka Allah menyampaikan bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah inilah yang menjadi asbab, yang menjadi latar belakang kenapa Bapak Haji Ahdan Haris yang mulia, aplaus buat beliau, membentuk sebuah komunitas yang sangat dahsyat, komunitas yang terbesar di PTBes. Aplaus buat beliau. Atas dasar inilah beliau membentuk komunitas ini, yaitu komunitas anti riba. Sekali lagi aplaus buat guru kita bersama Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari mentor kita tercinta Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan, sahabat karib bersama PTBes, khususnya di tim sahabat karib, telah mengentaskan ribuan orang terbebas dari hutang dan riba. Luar biasa, Masya Allah. Inilah yang saya sampaikan tadi, Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman. Allah menyayangi beliau-beliau, orang-orang yang sayang akan umat, yang peduli kepada orang lain. Mungkin Pak Haji Ahdan Haris dengan kekayaan beliau sebagai pengusaha besar di kota Yogyakarta, mungkin beliau udah cukup dengan kekayaan beliau sendiri. Tetapi beliau memikirkan kita semua, memikirkan Anda semua yang berada di Sumatera, yang berada di Kalimantan, yang berada di Sulawesi. Aplaus sekali lagi buat beliau. Ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu semua ya. Pak Randu yang salah satu bonus terbesar di Indonesia juga ya, 3 besar ya. Bapak Eyang Suroto, Pak Randu dan Pak Haji Ahdan Haris ini bonusnya itu tipis-tipis, cuma paling beda 10 juta, 20 juta aja. Pak Randu itu workaholic. Beliau itu seminggu itu jadwal 1 tahun itu udah tertata. Seminar di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, seminar di Lampung lah, di Riau lah, di mana-mana di Kalimantan itu sudah tertata. Suatu ketika Pak Randu melihat jadwalnya Bapak Haji Ahdan Haris. Jadwal seminarnya Bapak Haji Ahdan Haris. Apa yang terjadi? Pak Randu mau muntah. Mau KO, angkat tangan. Sehari bisa 2 kota. Ini sehari di kota ini, besoknya di kota ini, besoknya di kota ini lagi, besoknya lagi di sini lagi, besoknya lagi, minggu depan di sini. Luar biasa. Pak Randu langsung angkat tangan. Aku nggak kuat. Luar biasa. Inilah beliau, seorang yang amat sangat dahsyat sekali.
yang memikirkan seluruh mitra-mitranya. Kita berikan aplaus sekali untuk Bapak Haji Adan Haris Setiawan. Karena beliau memikirkan mitra-mitranya, sayang kepada seluruh mitra-mitranya. Oleh karena itu Allah memberikan pertolongannya, di mana sahabat karib ini menjadi komunitas yang penuh keberkahan. Buktinya apa? Buktinya komunitas sahabat karib ini adalah komunitas yang mendapatkan reward terbesar dan terbanyak di PT BES. Sampai saya nangis, betul. Tadi itu nangis itu, dari tadi itu nangis itu bukan rekayasa ya. Karena saya itu orangnya itu paling sulit nangis. Saya itu orangnya itu gampang senyum, gampang bahagia, gampang happy, pecandu adrenalin saya orangnya. Ya. Mau ngegas sampai kecepatan 300. Ada yang pernah ngegas motor sampai kecepatan 300? Itu saya di dalam helm, itu saya senyum loh. Di dalam helm kecepatan 300 itu saya senyum-senyum. Kenapa? Karena saya senang, berarti saya achieve. Orang pertama di Indonesia yang tembus 300 km per jam di Sentul ya cuma saya. Belum ada yang lain. Mungkin udah ada yang pernah ya, tapi dulu pembalap MotoGP. Ya itu udah bertahun-tahun yang lalu dan belum ada orang Indonesia. Jadi ketika di helm itu saya senyum-senyum. Saya tuh orangnya gampang excited, gampang seneng, tapi Masya Allah saya speechless, saya menjadi kehabisan kata-kata ketika melihat komunitas ini, melihat orang yang dapat rewardnya segitu banyaknya, dan itu semuanya menjadi motivasi untuk saya. Motivasi apa Pak Feb? Emang Pak Feb masih perlu motivasi? Motivasi saya untuk membangun PT BES lebih dahsyat lagi dari sekarang. Membangun PT BES lebih hebat lagi dari yang sekarang. Saya akan bekerja sama dengan Bapak Haji Adan Haris. Ya ini komitmen saya yang tidak akan saya tarik kembali atau telan ludah sendiri, yaitu kita akan membangun kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Yang tentunya yang belum, Pak Haji Adan Haris bikin master regional ya. Kalau Pak Haji Adan Haris sudah ada master regionalnya, kita cari kantor di kota yang lainnya. Atau nanti ke depannya kita bekerja sama ya. Bekerja sama dengan Pak Haji Adan Haris. Karena satu-satunya founder di Indonesia ini, di PT BES ini, yang gencar banget bikin kantor master regional ya hanya guru kita, Bapak Haji Adan Haris ya. Di mana-mana kantornya ada. Jadi mungkin ke depannya PT BES ini harus bekerja sama dengan beliau gitu ya. Bikin kantornya, Pak Haji Adan Haris mau bikin kantor di mana? Ayo kita support. Gitu. Pokoknya seluruh Indonesia, seluruh provinsi, semuanya akan ada BES Corporation dan sahabat karib. Luar biasa. Ya, makin merinding saya. Dan saya akan memberikan yang terbaik untuk BES Corporation Syariah, untuk seluruh mitra-mitranya, dan juga akan terus memberikan promo-promo reward. Ini kayaknya kata-kata yang paling ditunggu ya sama mitra-mitra ya. Dari tadi ada aja leader-leader yang bisik-bisik sama saya, Pak Feb, promo reward gimana, diperpanjang terus nggak? Iya, insya Allah akan terus diperpanjang ya. Jadi gak usah khawatir ya, mau cash yang 250 banding 300 atau 275 kanan kiri, sampai kapan? Ya kalau saya masih sanggup bayar akan saya perpanjang terus tuh. Gak cuma satu, perpanjang terus. Kalau perlu bulan depan diperpanjang lagi ya, insya Allah. Ya kenapa? Karena saya bahagia sekali ketika bisa, ini sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini itu sudah lebih dari 70 unit mobil yang dibagikan. Berarti per hari berapa unit? Ya rata-rata 6 sampai 7 unit mobil per hari. Mobil cash.
Dan insya Allah akan saya perpanjang. Mudah-mudahan sampai akhir bulan masih bisa diperpanjang ya. Kalau perlu sampai bulan depan juga diperpanjang terus ya. Nah itu tugas dari kami dari perusahaan. Saya harap mudah-mudahan Anda semuanya yang poinnya tinggal dikit lagi. Yang poinnya tinggal dikit lagi mau tembus mokes angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 300 orang. 300 orang semuanya sebelum lebaran dapat mobil semuanya. Ya. Cara klaimnya gimana Pak Feb? Cara klaimnya tinggal ke Pak Haji Adan Haris. Nanti akan dibantu sama beliau ya. Luar biasa ini. Ini kurang lebih 2.500 orang ya. 2.500 orang mudah-mudahan sebelum lebaran. Tadi yang angkat tangan mungkin sekitar 300 sampai 500 orang. Ya Allah berikanlah kemudahan kepada hamba-Mu ini. Mudah-mudahan 500 orang yang tadi angkat tangan sebelum lebaran dapat mobil semuanya cash. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku semuanya. Tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang berhenti sebelum poinnya mencapai. Yang ada adalah orang yang berhenti sebelum dia dapat big mokes. Yang ada adalah orang yang berhenti sebelum dia tembus luxury. Yang penting Anda jalan terus. Hari ini ditolak, besok jalan lagi, besoknya lagi jalan terus sampai Anda akan mencapai satu titik luxury. Anda akan tembus reward 1 miliar cash. Anda bawa pulang dalam bentuk 1 koper. Ya Bu Wuri, kemarin bawa 1 koper ya. Enak gak tuh bawa 1 koper? Seger ya. Mudah-mudahan nanti bulan depan nambah lagi 1 koper lagi 1 miliar ya. Bu Hajah Linda juga sama ya. Kemarin bawa 1 koper 1 miliar. Mudah-mudahan nanti beberapa bulan ke depan tembus lagi 1 miliar lagi. Tembus lagi bulan depannya lagi 1 miliar lagi. Seperti Bapak Haji Adan Haris tembus 11 kali luxury. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Best Corporation Syariah tercatat sebagai perusahaan network terbaik di Indonesia tahun 2022. Artinya perusahaan ini memiliki kekuatan finansial yang kuat. Kalaupun hari Senin besok ada 300 orang klaim secara serentak reward luxury, perusahaan bisa membayarkan di hari Senin besok juga. Ditambah 600 orang klaim reward big mokes, perusahaan juga masih bisa membayarkannya. Alhamdulillah, ini semua adalah pertolongan dari Allah. Sehingga membuat Best Corporation Syariah ini yang meskipun sudah membayarkan reward segitu banyaknya, tapi tabungannya masih tetap banyak. Kenapa? Karena perusahaan ini menganut hybrid system. Tidak hanya binary tapi juga breakaway. Apa itu breakaway Pak Feb? Breakaway itu adalah repeat order produk. Jadi betul-betul perusahaan ini adalah jual beli produk. Wahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jadi di PT BES ini adalah orang-orang itu membeli produknya. Bahkan sampai produk-produk di kantor itu inden. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya kami sudah berjuang, ada beberapa produk yang saking banyak peminatnya. Terima kasih, applause untuk Anda semuanya. Produksi udah ditingkatkan terus, tapi karena permintaannya yang sangat besar, akhirnya terjadilah inden. Luar biasa. Berarti mitra-mitra Best Corporation Syariah ini adalah orang-orang yang sangat giat sekali dalam tijarah, jual beli. Karena disitulah keberkahannya Bapak sekalian. Perusahaannya kuat,
legalitasnya lengkap. Nah, ini ngomong-ngomong masalah legalitas, saya sekarang bertanya kepada Anda semuanya. Ada orang-orang yang galau, ada orang-orang yang tidak tahu kemudian dia bertanya. Best Corporation Syariah ini memang perusahaan yang dahsyat, tapi kira-kira nanti suatu saat tutup atau tidak? Saya tanya kepada Anda sekarang. Perusahaan network marketing pertama kali di Indonesia itu tahun 1982, 84. Mungkin kurang lebih tepat seperti ibunda saya melahirkan saya ya. Tahun 1984. Itu bisnis network pertama di Indonesia. Saat itu sampai tahun 2000-an belum ada asosiasi yang menaunginya. Sekarang sudah ada 3 asosiasi yang melindungi pelaku-pelaku bisnis network marketing. Dari tahun 1980-an sampai detik sekarang ini, saya bertanya kepada Anda, adakah satu perusahaan network yang berbasiskan produk ya, bukan tipu-tipu investasi atau robot trading, bisnis network yang real jualan produk dari tahun 1980-an sampai sekarang tahun 2023, adakah satu saja, sebutkan namanya, yang ditutup oleh pemerintah karena legalitas? Ada? Ada? Tidak ada. Artinya sekian puluh, sekian ratus tahun ke depan perusahaan ini tidak akan pernah ditutup oleh pemerintah. Ya. Jadi tenang ya. Bapak Ibu semuanya apa? Tenang. Tenang saja. PT BES ini akan selalu ada di negara Republik Indonesia tercinta ini. Aplaus untuk Best Corporation Syariah. Perusahaan ini akan terus ada. Kekuatan finansialnya dahsyat. Marketing plan-nya juga ownernya nggak pelit. Ya, ngasih terus promo lagi terus menerus. Kemudian yang keempat adalah produknya selalu ditambah. Ownernya masih muda jadi semangat nambah produk terus ya. Bahkan perusahaan kami meskipun umurnya di AP2LI baru 3 tahun, tapi tercatat menjadi perusahaan dengan jumlah produk terbanyak. Jumlah produk terbanyak. Dan juga salah satu produk kami, produk kita semuanya mendapatkan penghargaan Product of the Year. Ya, produk terbaik, Eco Farming. Aplaus untuk produk kita semuanya yang dahsyat-dahsyat. Jadi itu ada 4 pilar perusahaan, semuanya sudah dahsyat. Nah, pilar yang terakhir, pilar utamanya, pilar tengahnya yang akan membuat ketika sebuah tenda gitu ya, dipancang 4, kemudian tengahnya itu ada tiang utamanya itu apa itu? Itu adalah support system. Dan Anda semuanya yang saat ini duduk ya di samping kanan kiri, di depan, di tengah atau bahkan berdiri di belakang, Anda saat ini bergabung dalam support system terbaik di PT BES. Support system yang menghasilkan peraih-peraih reward terbanyak di PT BES, yaitu Sahabat Karib. Perusahaannya udah dahsyat, produknya udah dahsyat, marketing plan-nya udah oke. Kemudian kita sudah berada di support system yang terbaik. Maka yang terakhir adalah silahkan angkat tangan Anda. Letakkan di jantung Anda. Kemudian teriakkan, afirmasikan bahwasanya saya pasti bisa meraih luxury selanjutnya. Aplaus untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang tadi menyebutkan, meneriakkan afirmasi dengan sepenuh hati, saya pengen hadir lagi di program di acara Sahabat Karib ini. Dan saya pengen meneteskan air mata lagi karena saya terharu,
saya kalungkan kepada Anda semuanya kalung-kalung reward Pajero, Fortuner, dan juga luxury untuk Anda semuanya. Bapak Ibu semua, apa kabar? Masih semangat? Nah, saya punya tugas untuk Anda semuanya. Bapak Haji Adan Haris sudah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Saat ini tugas kita memberikan yang terbaik untuk beliau dan untuk sahabat karib. Caranya gimana? Caranya kita membentuk kembali impian dan sikap kita. Dream books kita perbaiki lagi nanti malam. Anda sampai rumah, nanti Anda diskusi dengan istri Anda. Diskusi dengan pasangan Anda. Dek atau kak atau ayang bebek atau apa gitu ya. Ada yang manggil istrinya ayang, mas, dek, kakak, istriku, suamiku. Nanti malam tolong gandengan tangan, pegang tangan suami Anda, tangan istri Anda. Ya, dipegang tangannya. Ya. Kalau ada di sebelahnya dipegang sekarang. Kalau ada di sebelahnya dipegang sekarang tangannya, nggak usah malu. Pegang tangannya. Kasihan yang jomblo ya. Iya, makanya yang bawa pasangan dipegang tangannya sekarang. Biar yang jomblo panas. Kemudian tatap matanya. Tatap matanya, nggak usah malu, tatap matanya, tatap matanya. Tatap matanya. Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, tolong sampaikan bahwasanya Anda cinta kepada pasangan Anda. Ayo sampaikan, jangan malu. Ini penyakit orang Indonesia. Sama istri sendiri, sama suami sendiri, gengsi bilang I love you. Bilang, Dek, Kak, I love you. I love you. Aku cinta sama kamu. Peluk. Aku cinta sama kamu. Maafkan aku ya, yang selama ini belum bisa Pak Amir menjadi mau kemana, Pak Amir? Pak Amir mau kemana, coba? suami atau istri yang terbaik untukmu. Tapi Dek, istriku, suamiku, kesayanganku, cintaku sedunia, mulai hari ini aku akan memberikan yang terbaik untukmu dan anak-anak kita. Siap? Karena keluarga itulah yang nomor satu. Keluarga itu yang paling penting untuk kita semuanya. Keluarga itulah yang akan menemani kita nanti di saat kita sakaratul maut. Keluarga yang akan mendoakan kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Oleh karena itu kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita berikan yang terbaik untuk istri dan anak-anak kita. Mulai hari ini, mulai malam ini, mulai besok kita berjanji kepada diri kita sendiri. Kita berjanji kepada keluarga kita akan bekerja lebih dahsyat lagi. Kita berjanji kita akan bekerja lebih giat lagi. Kita berjanji kita akan bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kita ingin membahagiakan keluarga kita. Siap Bapak Ibu sekalian? Aplaus untuk Anda semuanya. Jangan biarkan keluarga kita bersedih. Keluarga kitalah yang paling penting, harus kita bahagiakan. Bapak Ibu sekalian, apa kabar?
Saya sangat bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah sahabat karib dan diberikan amanah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanyalah seorang Febrian Agung yang mungkin diberikan amanah untuk memimpin perusahaan ini. Tapi saya bukanlah siapa-siapa tanpa Anda semuanya. Andalah orang-orang yang terbaik, Andalah sang juaranya. Anda yang mungkin duduk di pojok, di belakang, di samping, di belakang, di pinggir, Andalah sebetulnya yang sang juaranya. Ketika Anda tidak berhenti karena omongan orang. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi. Jadilah tuli, gak usah peduli apa omongan orang. Karena yang paling penting adalah keluarga kita nanti bahagia. Andalah juaranya. Ketika Anda terus maju, terus melangkah, tanpa berhenti, tanpa menyerah, pantang menyerah. Dan saya ingin sekali menjabat tangan Anda, dan saya ingin membisikkan di telinga Anda kepada seperti orang-orang yang di depan tadi, Pak, Bu, selamat atas reward luxury Anda. Itulah kebahagiaan saya saat ini. Itulah kebahagiaan kami. Itulah kebahagiaan para mentor-mentor Anda. Baik Bapak sekalian, saya tunggu Anda di puncak kesuksesan, di panggung kehormatan. Sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses. PT BES, go berkah, no riba, go baitullah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses untuk Anda semuanya. wabarakatuh. Saya doakan Anda semuanya tembus luxury. Amin ya rabbal alamin.